Bagian 16A. Wanita itu terus berlari menjauh, tak menghiraukan panggilannya. Namun sayup suara tangis anak kecil menghentikan langkah wanita itu. Wanita itu mencari asal suara. Dia pun mengikuti apa yang wanita itu lakukan. Tangisan anak itu semakin melengking, membuat telinganya berdengung. Wanita itu menemukan anak yang menangis itu, lantas berlutut di hadapannya dengan memeluknya, mengusap punggung bocah lelaki yang masih sesenggukan, mengobrol dengan lembut tanpa dapat dia dengar apa yang mereka berdua bicarakan. Wanita itu menggandeng bocah lelaki di hadapannya, lantas berdiri dan berjalan menjauh, mendekati cahaya yang samar-samar membuyarkan pandangannya. Sebelum mereka benar-benar pergi, bocah itu menoleh dan tersenyum padanya. "Papa, berbahagialah. Aku dan Mama sudah bahagia." Adi terbangun dengan bulir-bulir keringat di sekujur tubuhnya. Dadanya sesak, entah bagaimana kinerja jantungnya hingga berdegup tak karuan. Mengatur napasnya perlahan-lahan, dia kemudian bangun, mengambil sebotol air putih yang selalu ada di samping tempat tidurnya. Mimpi itu begitu nyata, tapi dia tidak tahu siapa kedua orang yang ada dalam mimpinya itu. Namun jika menilik dari pesan yang disampaikan oleh anak lelaki itu, Adi menutup matanya menahan butiran air mata yang tiba-tiba menggunung. Apakah ini sebuah pertanda? Laisa menatap hujan yang turun dari balik jendela kamarnya. Sejak pagi hingga petang menjelang, hujan dan gerimis tak pernah absen bergantian mengguyur tanah. Wanita itu malas keluar rumah. Seharian, dia hanya mengurung diri di dalam kamar. Maher sesekali membangunkan Laisa dari lamunannya, mengajak mamanya yang menjadi pendiam itu untuk bermain bersama. "Dia istriku, dia wanita yang sangat cantik, lembut, dan juga penuh kasih sayang." Hati Laisa mencelos mengingat adik yang memuja istrinya. Laisa takut dirinya cemburu pada wanita itu. Laisa melanjutkan menyusun Lego yang masih setengah jadi. 4 tahun yang lalu dia hamil anak pertama kami. Anak yang sudah kami nantikan hampir 4 tahun lamanya. Semua berjalan sempurna sebelum hari itu, hari di mana terakhir kali saya melihatnya. Adi mengambil foto itu, mengusapnya perlahan. "Kami kecelakaan. Saya koma selama seminggu, sedangkan nyawa istri dan anak saya tidak tertolong. Saya bahkan tidak bisa melihat wajahnya untuk terakhir kali." Lelaki itu juga terluka, sama seperti dirinya. Hanya saja cara luka itu muncul yang berbeda. Mereka berdua sama-sama kehilangan, sama-sama tersakiti. Namun setidaknya Adi tidak membenci istrinya. Tidak seperti Laisa yang harus ditambah dengan kekecewaan yang menumpuk lantaran angkasa yang justru memilih wanita lain, membuat rasa sakit dan benci menjadi sepadan. "Aku tidak tahu, Mas. Maaf, kamu pasti sangat terluka." Lelaki itu mengembalikan foto yang dia genggam sebelum menatap Laisa. "Hidup saya hancur, Lais. Sangat hancur. Seandainya saya tidak mengajak mereka untuk jalan-jalan, mungkin kini dia masih ada di sini. Tapi Tuhan punya rencana lain, takdir yang memisahkan kami. Hampir setahun saya seperti mayat hidup. Rasanya mati adalah pilihan terbaik." Hati Laisa tercubit. Sebegitu frustrasinya Kah Adi sehingga memandang hidup sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan ketika angkasa mengkhianatinya, Laisa justru ingin bertahan karena ada janin yang dia kandung. Laisa meregangkan tubuhnya, kemudian membawa Maher untuk membersihkan diri. Pengakuan Adi tak ayal membuat sisi lain hati Laisa terbuka sedikit.
Mereka sama-sama memiliki kisah yang kelam dan berusaha untuk kembali melanjutkan hidup yang masih panjang. Menata kembali hati yang terlanjur patah tidaklah mudah, butuh kerja keras dan kemauan yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan. Mas Adi sangat mencintainya. Dia beruntung dicintai sebegitu besarnya olehmu. Kamu benar, namun rasa cinta saya yang membabi buta justru menyiksa. Setahun setelah kepergiannya, dia menemui saya lewat mimpi. Dia menangis, dia terluka melihat saya seperti ini. Dia hanya bilang, Adi menatap Laisa sesaat sebelum melanjutkan kalimatnya. Akan ada penggantiku. Cintai dia sama besarnya seperti kamu mencintaiku. Dia datang membawa malaikat kecil untukmu yang harus kamu jaga. Jangan cemaskan aku, karena aku tahu namaku akan tetap ada di hatimu. Laisa sendiri tak habis pikir, adakah orang yang sudah meninggal memberi pesan sepanjang itu? Seakan-akan mereka berada dalam ruang yang sama. Apakah ada orang lain yang pernah mengalaminya juga? Saya berusaha bangkit dari kubangan lumpur pahit yang menjerat, membiasakan diri menerima takdir yang sudah digariskan Tuhan kepada saya. Menerima jika memang ini jalan terbaik untuk kami. Karena dia benar, namanya tetap akan ada di dalam sini. Adi menyentuh dadanya, mengusapnya perlahan seakan menyentuh tubuh istrinya. Setahun setelah saya bisa move on, saya bertemu denganmu di Surabaya. Dan tanpa sengaja juga kita sekarang tinggal di kota yang sama. Apakah yang dimaksud sebagai pengganti adalah dirinya? Laisa menggeleng pelan. Ada rasa nyeri yang menghunjam dadanya. Jikalau memang benar takdir memilihnya untuk menjadi pendamping Adi di masa yang akan datang, bukankah dirinya hanya sebatas istri pengganti, yang mengindikasikan jika rasa di hati lelaki itu bukanlah sebuah cinta, melainkan hanyalah sebuah kebutuhan semata. Kali ini Laisa mengerti apa jawaban yang paling tepat untuk lelaki yang tiap malam gencar menghubunginya sejak pertemuan mereka malam itu. Kau yakin akan mengatakannya? Tanya Erli dari ujung telepon. Tentu, aku sudah yakin akan jawabanku. Tapi Laisa, tidakkah kamu memiliki sedikit empati? Dia juga pernah kehilangan sama sepertimu. Dia juga pernah sama terluka, dan aku hanyalah wanita pengganti. Tidak, aku tidak mau. Sudahlah, jangan rayu aku lagi, Lagian kamu ini kemarin-kemarin membela Luke. Kenapa sekarang kamu malah membela Adi? Tuh, kamu memang keras kepala. Ya sudah, aku mau lanjutin makan sama Mas Askar aja dulu. Bye. Hei, kalian! Sambungan telepon sudah dimatikan oleh Erli sebelum wanita itu sempat menanyakan tentang hubungan mereka. Laisa mengempaskan ponselnya di atas kasur. Sudah jam 8 malam dan dia hanya sendirian. Maher sudah terlelap di sampingnya setelah makan malam. Bocah itu mungkin kelelahan karena seharian ini sibuk menyusun legonya. Kamu yakin dengan jawabanmu, Laisa? Laisa mengangguk. Tolong mengertilah. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku juga wanita biasa. Tak akan nyaman dengan posisi itu, Mas. Aku tidak bisa. Maaf. Kenapa? Kenapa? Mas Adi bertanya kenapa pada saya. Laisa tersenyum sarkastis. Tanyakan pada hatimu, Mas. Jika aku masih mencintai mantan suamiku, sementara aku sudah menjadi milikmu, apa yang kamu rasakan? Udara di sekitar mereka mulai memanas.
Lelaki itu mengerjap, sejurus kemudian berganti menyipitkan mata. Tak menyangka jika ini alasan Laisa menolaknya. Namun, sebersit keyakinan membuat bibirnya melengkung. Jika memang asumsinya benar, maka masih ada kesempatan untuknya. Kamu cemburu? Giliran Laisa yang kini menghentikan pandangannya pada iris kelam Adi, menyipitkan kedua mata hasilnya agar dapat menyelinap ke dasar hati lelaki itu. Aku? Cemburu? No, aku tak serendah itu, Mas. Ayolah Lais, jujur saja. Kamu cemburu pada istri saya, yang artinya kamu juga memiliki perasaan yang sama terhadap saya. Tidak, aku tidak cemburu. Jika kamu tidak cemburu, lantas kenapa? Kenapa kamu mempermasalahkan porsi cinta saya pada mendiang istri saya? Aku hanya meluruskan saja. Aku tidak mau menjadi istri yang disia-siakan lagi. Laisa menunduk, memandangi ujung jemarinya yang saling meremas. Kalaisa Sasi Kirana Arundati, dengarkan saya baik-baik. Saya memilihmu untuk menjadi istri saya karena saya mencintaimu. Teramat sangat mencintaimu. Tapi jangan minta saya untuk menghapus nama mendiang istri saya di hati. Karena kalian berbeda. Dia adalah masa lalu saya, sedangkan kamu masa depan saya. Laisa membeku cukup lama, mengurai benang kusut yang menganyam di hatinya. Sanggupkah dia menjadi pendamping Adi, bersanding dengan bayang-bayang masa lalu lelaki itu? Sementara dirinya masih tak yakin jika lelaki yang kini duduk menatap penuh harap padanya adalah jodohnya. Sebab terlalu rumit jalan yang harus ditempuh, mengikat dua hati yang pernah terluka lantas menyatu dalam ikatan rumah tangga. Kamu memiliki masa lalu, begitupun saya. Setiap orang memiliki masa lalu, sebab masa lalu jugalah yang menghubungkan kita dengan masa depan. Hati kecil Laisa semakin bergetar, beragam pemikiran memutari kepalanya. Saya tidak tahu, beri saya waktu, Mas. Ambil waktumu semaumu, tapi saya mohon, biarkan kita tetap seperti ini. Bersambung. Bagaimana kisah Laisa dan Adi selanjutnya? Apakah mereka akan bersatu? Tunggu di episode berikutnya ya. Terima kasih.